fi adhanihim. Setiap kali Nabi Nuh mengajak mereka, dakwah mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jarinya di telinga, sulan kayak kentok kan. Nasi jahat-jahat kaum Nabi Nuh. Sehingga dalam 9 waktu yang begitu lama, masa dakwahnya saja 950 tahun, sak tama Islam sak dengah sak pati kancan balu puluh telu. Atau dalam riwayat lain kancan 78 orang. Hanya orang-orang dekatnya saja. Bukan hanya sebatas itu saja, maka si pendaklah katakan, si ngonek dakwah karena tidak ada perubahan, maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa, ya Allah, dendek bengirup dengan seni. Saya khawatir lamun irup terutama saat nina-nina ni lama, ya Allah, dari rahim-rahim mereka akan melahirkan orang-orang kafir. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya apa? Ini sebenarnya doa pamungkas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terima doanya, tapi tidak serta-merta. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada malaikat untuk membawa satu bibit pohon dari dalam syurga. Binek lolon kayu terjauh oleh surga, tertarik di bumi. Mau terpesan lema di menah berumur 100 tahun ampuk badung. Mau pina jadi perahu atau kapal dan ditanam di atas gunung. Begitu 100 tahun, bayangkan saja dari doa Nabi Nuh alaihissalam itu 100 tahun. Kita lamun berdoa melet langsung terkabulang. Melen instan. Kalau mau instan pergi ke Indomaret beli mie instan. Biasa lamun sa instan niki kurang bagus. Belum matang dia. Apalagi mie instan, kata Dr. Zaidul Akbar, jangan terlalu sering makan mie instan, menyebabkan kanker. Baik, mau terus dimenuah 100 tahun, maka pohon niki ditebang. Kemudian mun gergaji bikin jadi papan-papan. Ini ajib niki kisah Nabi Nuh alaihissalam niki kita. Nabi Nuh alaihissalam mun empoh tukang kencan 4. Tukang untuk bikin perahu, tukang untuk gergaji. Lagu tukang niki dek mele tongkos. Katanya sida tikah kanja bijan sida tukang niki tang. Tapi Nabi Nuh punya 2 orang putri. Mungkin tu nak petangi 2 malik tukang niki tang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 orang gadis. Ya. Tapi lama kelamaan Nabi Nuh mikir juga mungkin ulek datang 2 darah niki selain bijan. Tiba-tiba tapi di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir diceritakan Nabi Nuh niki memiliki 2 binatang kesayangan piaraan, kucing dan kuda. Di mana tiba-tiba lah itu hilang, dia punya binatang piaraan ini. Mungkin dia berpikir Nabi Nuh alaihissalam mungkin itu yang Allah rubah dia menjadi manusia, kata Nabi Nuh. Lagu melet dan wikan isi Nabi Nuh sampai ya putri. Mana putrinya yang sesungguhnya? Sehingga satu ketika Nabi Nuh datang ke rumah anaknya, maka ditanya mantunya, bagaimana istrimu? Masya Allah, wahai Nabi Allah, putrimu sungguh luar biasa, sopan, rendah diri, luar biasa, santun. Maka Nabi Nuh berpikir, mungkin dia putriku. Kadang dia pergi lagi ke mantunya yang lain, bagaimana istrimu? Sungguh baik putrimu, tapi suka nyakar. Sehingga Nabi Nuh bercuriga, jangan-jangan itu kucing saya, katanya dia. Baik, Nabi Nuh menciptakan, membuat kapal di atas gunung. Ini bukan malah umat semakin kena jogang. Ini lalu kena pindah kapal di gunung, mau pindah kapal tuh dekat segara gitu kena. Mau terus saking menghina mengejaknya umatnya Nabi Nuh alaihissalam, lalu mohon maaf pindah ke jadi WC si umat kapal ni kita. Ia lain lalu qada hajat.
Muarak supuk warga niki nuk koring nuk tempang buta setowek lagu si melet no mengikut menghina Nabi Nuh alaihi salam milun lalu tai gunung mu ya ton kada hajat mu salante mu teri tiba nyemplung dia jerih tapi ajib demin turus berselah sembuh dia dari penyakitnya, maka dia lari pulang kampung dan ceritakan ternyata kotoran kalian itu obat. Bila lo bersih enggak salah sekini kita. Sisanya enggak ada. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada mereka. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari terakhir niki kalau tidak lementang desisip bulan Rajab. Rasulullah bersabda ketika bulan Rajab tiba maka Rasulullah ajarkan kita doa khusus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Niki kita harus doa. Nanti kalau udah lewat bulan Rajab kita bilang Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barakahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Nanti kalau sudah masuk bulan Sya'ban tinggalkan Rajabnya, cukup Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Seperti itu kira-kira. Ya, mudah-mudahan saat sampai yang umur sudah Allah Ta'ala sampai bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak denarak jamin itu sangat bau jangka lemaru ben denarak apalagi sampai bulan suci Ramadan. Begitu mudah kita pergi ke akhirat sebenarnya. Anden tirup kelema tengari-ngari mati wah tak datang tu akhirat tu. Lagu kita tidak menyadarinya. Baik, yang mau sisipkan sedikit mengenai bulan Rajab niki kita. Bulan Rajab niki ada 3 hal utama terjadi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengundang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Niki undangan very special, sangat istimewa. Kemudian ini sebagai hadiah karena Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan sangat sedih. Disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Istri tercinta beliau wafat. Siapa? Khadijatul Kubra. Sudah habis-habisan berkorban untuk agama. Belum perjuangan agama selesai beliau wafat. Dan ketika itu selesai diboikot selama 3 tahun. Paman beliau juga meninggal dunia, orang yang membantu beliau tetapi tidak Islam, Abu Thalib. Maka untuk menyenangkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jalan-jalan. Jadi kadang-kadang kita perlu juga ya untuk berikan hadiah kepada bija atau istri kita, suami kita, ya, hadiah jalan-jalan. Boleh itu. Kira ya jalan-jalan lagu dia ajak tempat-tempat yang tidak bagus. Kalau bisa jalan-jalan umrah itu keren. Amin amin. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis niki denden bae terbaik umur sida-sida Allah Ta'ala sebelum menginjakkan kakinya di tanah haram Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabulkan. Kalau Allah kehendaki, apa susahnya? Yang menjalankan seseorang pergi ke Mekah atau Madinah itu bukan uang, bukan paspor, tetapi Allah. Ia dan dengan yakin. Lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya buat Allah Subhanahu wa taala kalau Allah kehendaki? Tapi kita tidak yakin. Itu yang jadi masalah. Setiap kali kita mau pergi, yang kita fikirkan uang, dompet, no, jangan fikirkan itu. Banyak sekali bukti bahwa Allah bisa memperjalankan sesuatu tanpa uang, tanpa paspor, tanpa visa pada bahkan. Lakukan di teman belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan yang nampak. Sak kepenggitan doang ya kita yakini. Padahal itu salah. Lamun beru-beru ukap oleh laut, oleh timu, mau terus terkena kering seberatnya hujan, ini salah, keliru.
Saya nggak ukep dan tahu peteri hujan. Saya peteri angin tahu hujan. Itu baru keren. Tes. Lamun sudah sakit, napi bisa ada pikiran pertama. Oat, ada salah. Salah. Oat dan tahu nyelahang. Saya nyelahang. Lagu dia tekanggun dia beroat. Dia tekanggun dia beroat. Saat tebalak dia tekanggo yakin ojok oat. Harus tapi memang kita pergi berobat lagu dia tekanggo yakin ojok oat. Anden mula oat tahu nyelahang dia narak dengan sakit silue oat. Yang gede tapal liar tentang. Lagu ini dengan berobat ini doang selah. Menandakan bahwa obat memang tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Selain Allah tidak bisa menyembuhkan. Baik, kemudian yang kedua yang terjadi pada bulan Rajab niki, Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat 5 waktu untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu ndek 5 kali sembahyang. Umatnya Nabi Musa niki sekali sembahyang sejelua 2 rakaat. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat. Sak mula lae andang dengan Islam sembahyang to Palestina, Masjidil Aqsa. Maka Allah pindahkan pada bulan Rajab tahun ke-8 daripada kenabian. Karena Rasulullah belum hijrah, masih di Makkah ketika niki. Hakikat inti daripada Isra Mi'raj niki nabi memang penerimaan salat. Ini ada kadang kita diceritakan perjalanan, sebenarnya bukan apa-apa, itu di kelas biasanya. Tapi kalau kita sedang pengajian, inti daripada Isra Mi'raj ini adalah hadiah salat. Niki yang harusnya kita bahas lebih banyak porsinya untuk kita sampaikan supaya umat niki faham si penting. Begitu solat ini saking pentingnya, Allah Subhanahu wa taala mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerimanya. Ada yang sak kembe, ada yang sak ndek tercecer. Niki kata ulama. Kalau perintah-perintah yang lain kan Allah kirim melalui Jibril alaihissalam. Tetapi solat Allah Subhanahu wa taala mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpamanya bupati, gubernur, kalau ada masalah penting itu biasanya orangnya langsung diundang. Ada yang sak ndek tercecer atau karyari. Seperti itu pula kata ulama, Allah Subhanahu wa taala mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hadiah. Karena ulama juga mengatakan bahwa salat ini bukan perintah. Ini adalah hadiah. Ketika kemarin yang sampaikan di Kawo ada Isra Mi'raj dan ada yang punya teman yang undang juga ikut hadir dari Selandia Baru. Boleh, tapi udah Islam. Yang sampaikan bahwa salat is not obligation, but salat is like a gift. Salat itu bukan kewajiban. Yang buat merasa berat gawe, saya nggak merasa kewajiban. Mulai yang manusia dengan lamun masih kurang iman merasa berat melakukan, maka kita harus kita harus rubah bahwa salat itu hadiah. Timang berembe-rembe kesugih sudah, pastiin sudah demen tebing hadiah. Karena hadiah itu maksudnya apa? Penghormatan. Rasulullah SAW dengan kanggo terima sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Dimanja presiden anak Joko Widodo sakurus nun, demen tebing hadiah. Cetun nu ampun, dimanja sugi-sugi demen tebing hadiah dengan. Berarti dengan sadek mele salat sembahyang den demen tebing. Mana dalilnya? Kenapa dibilang hadiah? Ketika baginda Nabi SAW kembali berjumpa dengan Allah SWT, mampir di tempatnya Musa AS di langit yang ke-6. Maka Musa bertanya, "Ya Muhammad, apa oleh-oleh untuk umatmu?" Bukankah itu hadiah oleh-oleh? Apa oleh-oleh untuk umatmu? Izin Musa alaihissalam. Maka Rasulullah bersabda, oh, solat 50 waktu. Bangga Rasulullah SAW diberikan solat sekat kali. Lagu sangkan Musa sedih. Susah Musa. Dia mungkin umat ini kocek-kocek, duduk pesek-pesek umat.
Irung kembang. Ditnu birang-birang hendak. Ndak punya kekuatan. Dia mungkin kuat sanggup pegawai si umat. Sekarang kembali lagi minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatku umat kebaik sama kebelik-belik sakit tahun Nabi Musa tang izin tang. Bagaimana taatnya umatnya Musa alaihissalam. Lamun sujud li batu, batu lekok. Saking lama sampai 400 tahun dia sujud ndak bangkit-bangkit kok. Nusi hebat umat Musa. Lagun den tersanjung si Allah taala den tajuk. Askedit den sembahyang. Cuma sekali dalam satu hari, dan itu cuma 2 rakaat, tapi banyak zikirnya, banyak salat-salat sunnahnya. Maka Rasulullah SAW menoleh kepada Jibril alaihissalam. Maka Jibril memberikan isyarat boleh minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikurangi 5 senjang kasih kali. Mana nak kering 5, Musa masih dia bilang kurangi lagi. Kata Rasulullah SAW, dek semen tulak malik kasih kali sih. Maka 5 kali kita sholat. Begitu turun ke Mekah sampai di rumahnya Rasulullah, gedeng Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bercerita kepada Abu Bakar. Laguan tebarak berjulu Abu Bakar isi Abu Jahal. Abu Jahal di rumahnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bercerita bahwa tadi malam saya ke Palestina. Dari Palestina langsung ke langit. Kata Rasulullah SAW. Apa isi Abu Jahal? Kanggung kepada ceritaan kemulik dengan luit. Rasulullah bersabda silakan ceritakan. Abu Jahal mengatakan untuk membuli Rasulullah SAW, menghina, mengejek, kembali. Saya ngadain sadu. Ande ni hidup di zaman niki ini teh sadu apa ndek? Arang sesedaran sande. Badak jaita anak buahnya Abu Jahal paling pertama kalau kita hidup pada masa. Kembali saya nggak akan den masuk akal. Di masa itu, di zaman Rasulullah SAW ni kita, lamun dengan ojo Palestina oleh Mekah diperlukan waktu 1 bulan. Ojo ketu. Tulak sebulan berarti kan 2 bulan. Embe kan binjajah kita jarin. Maka Abu Jahal begitu cerita kepada Abu Bakar, berada ke Abu Bakar. Abu Bakar, Muhammad ni kalau bercerita biar nojok tu Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Saya dunia pandai isi Abu Jahal. Abu Bakar apa dia bilang? Lamun Rasulullah yang mengatakannya lebih dahsyat dari itu, aku pasti percaya. Ini baru hebat. Langsung sadu kemben karena Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Rasulullah SAW dan Abu Bakar niki jarak 2 tahun, lebih setengah ke Rasulullah 2 tahun. Berarti akan jam berkedek. Dan Abu Bakar sudah tahu bagaimana hebatnya Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul. Abu Bakar tahu, sehingga Abu Bakar mengatakan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah lebih dahsyat dari itu pasti aku percaya. Itulah sebabnya kenapa Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq, karena selalu membenarkan apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka pasti dia benarkan. Baik, maka Abu Bakar pergi ke gedeng Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bercerita kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sebenarnya tersurut sembahyang 50 kali. Lagu berdaikan ke Musa mensuruh kurangi-kurangi sehingga 5. Nabi si Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak terima 50 kali sembahyang sejelas semalam? Kalau kita mau Nabi sudah bahasa lamun sembahyang 50 kali sejelas semalam. Macam mungkin jamaah orang sak demen mancing je, dia tak mau mancing. Orang dah sak demen lo ngarat sempi, dia tak mau lalu ngawis sunin. Oh come on. Dia mau pengantelan ni. Saya ngalamun sembahyang 50 kali sejelas semalam, berarti dia main 20 menit sembahyang. Dia tahu jauh-jauh lalu jauh bangkat burung sembahyang bareng. Artinya apa? Andin 50 kali ente sembahyang sejelas semalam, ndek sidae susahang nepi jak juak. Ndin perlu meriah pampu endah. Andin sudah melihat lalu keluar ikan bandeng atau apa namanya lobster di laut sana, terdatangan si Allah Ta'ala langsung, dia sudah lalu bau. Karena apa? Kuncinya taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kemben Abu Bakar ampun kena sangka saya tidak terima selaput ni ya Rasulullah. Karena Abu Bakar tahu layak di zaman Nabi Musa, wah pedang desa tahu umat Musa dan cara lalu bergawean, dan cara pikiran balik, dan cara pindah balik, dan cara pikiran pakaian, tidak pikirkan air minum. Kenapa? Mbejak lumbar Musa kanca umat niki Allah sertakan dia awan. Awan itu apa? Ukap. Ukap niki menaungi mereka, ia jadi balin. Lamun musim dingin maka awan ini akan mengeluarkan hawa hangat. Lamun musim dingin hawa hangat keluar, lamun musim panas hawa dingin yang keluar. Sehingga dia dihangatkan sampai jatuh tindo, dinaungi sama awan. Sehingga mereka tidak pernah pikirkan rumah. Syaratnya apa? Dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Pakaian dia pikiran. Kenapa? Setiap bayi yang lahir dari Bani Israel, mereka sudah dipakaikan baju oleh Allah dari surga. Sebenarnya terpacu baik pati di sisi Allah Ta'ala. Dan dia pikiran lalu di dunia ini kita. Oke, katakanlah kita belum sanggup karena masih hati kita berat cinta dengan dunia. Dia mulai ngebang tuh masjid, si darek lepas ini kita datang untuk menuju kepada Allah karena Allah yang menciptakan rezeki kok. Ini yang jadi masalah. Terus makanannya Nabi Musa umatnya layak dia nuah pikiran kemben tuh priapang tuh dalam surga 2 kali terpetunang nasi makanan dari surga pagi dan sore, namanya manna dan salwa. Manna itu adalah sejenis burung sudah digoreng, sudah matang, kerinela HP doang. Salwanya sejenis madu. Ia jadi minuman dan makanannya. Lagu dengan kanggo simpen nih. Harus habis supaya nanti sore sudah ada. Molah telah singa. Iya sebenar. Lamun dipacu taat jog di sida Allah ta. Sida te pemolah. Niaran dengan wah pensiun, kadang 2 tahun naik pensiun, orang tak beli mobil domon. Apa nih? Untuk apa ini saya bilang? Untuk nanti kalau udah pensiun mau jadi sopir domon, ndar lempuru. Kan sudah diberikan kesempatan untuk istirahat, pecujok masjid, baik, selesai masalah. Coba ian tentu mikir, dunia niki nipu. Ad-dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini senda gurau yang melalaikan. Kita yakin kepada yang semu, fata morgana dunia ini kita. Dengan dal pare berharap dia hasilnya banyak sekali. Lagu coba antara hujan, hilang dia, selesai harapan. Tapi kalau amal agama pasti Allah balas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا